Sahabat saya yang mendapat promosi selalu menghindari saya. Setelah saya menghadapinya, sebuah kebenaran tak terduga menghancurkan hubungan kami. Nama saya Ardi, saya 38 tahun. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana kegagalan sebuah persahabatan mengubah hidup saya selamanya. Saya dan Bima telah bersahabat sejak kecil. Kami tumbuh di kampung yang sama, main layangan di sawah yang sama, bahkan pertama kali jatuh cinta pada gadis yang sama. Walau akhirnya tak ada yang berhasil. Hidup kami terasa tak terpisahkan. Bahkan setelah saya menikah, Bima tetap menjadi bagian besar dari hidup saya. Kami bekerja di kantor yang sama, bahkan satu divisi. Bisa dibilang, hidup saya dan Bima seperti dua sisi mata uang, tak terpisah tetapi tak pernah saling bertabrakan. Namun, semuanya berubah ketika saya gagal mendapatkan promosi di kantor, dan Bima yang justru terpilih. Saat itu, saya masih mencoba tenang. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, saya meyakinkan diri. Saya tahu Bima pantas mendapatkan promosi itu. Dia bekerja keras, sama seperti saya. Tapi semakin hari, ada rasa yang mulai menggerogoti saya dari dalam. Iri, dengki, marah. Mengapa dia yang terpilih? Apakah dia lebih berhak? Mengapa seolah dia menikmati setiap detik dari kegagalan saya? Awalnya, saya berpikir bahwa perasaan ini hanyalah hal kecil yang bisa saya atasi. Kami tetap bersahabat dan saya mencoba mendukungnya sebisa mungkin. Tapi, hal-hal kecil mulai terasa. Setiap kali kami nongkrong, obrolan kami tak lagi seperti dulu. Bima selalu bercerita tentang betapa sibuknya dia dengan proyek-proyek besar barunya. Seakan-akan menunjukkan bahwa saya tak ada di level yang sama lagi. Senyumnya, sapanya, semuanya terasa berbeda. Saya mulai bertanya-tanya, apakah dia diam-diam menikmati posisi ini di atas saya? Di ulang tahun saya yang ke-38, Bima tak datang. Dia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf bro, ada rapat penting, nanti kita ketemu ya." Pesan itu hanya menambah luka di hati saya. Di saat saya butuh sahabat saya, dia malah sibuk dengan pekerjaan barunya. Saya mulai merasa sendirian. Malam itu, saya memutuskan untuk menghadapinya. Saya tak tahan lagi dengan rasa iri ini. Saya butuh jawaban. Setelah pesta sederhana di rumah selesai, saya menghubungi Bima dan memintanya bertemu di tempat biasa kami nongkrong. Warung kopi kecil di pinggir jalan yang selalu jadi tempat curhat kami sejak dulu. Ketika Bima tiba, dia terlihat berbeda. Pakaian kantornya rapi, tas mahal tergantung di bahunya, dan senyumnya seolah tak pernah luntur. Di sana saya menyadari bahwa kami telah berubah. Kami tak lagi dua anak muda yang bersahabat, melainkan dua pria dewasa yang terpisah oleh kesuksesan dan kegagalan. "Bima, gua harus ngomong." Saya mulai. Bima menatap saya dengan penuh perhatian, tapi saya bisa melihat ada kebingungan di matanya. "Gua ngerasa lo berubah sejak lo dapet promosi itu," lanjut saya. "Lo kayak ngerasa lebih baik dari gua." Bima terdiam. Seketika senyum di wajahnya memudar. "Ardi, bukan gue yang berubah, lo yang berubah. Sejak gue dapet promosi, lo selalu jaga jarak, kayak lo udah gak anggap gue teman lagi." Saya tercengang. "Gua jaga jarak? Lo yang sibuk terus gak pernah ada waktu buat kita." Bima menghela napas panjang. "Ardi, lo gak ngerti, gue gak pernah pengen promosi itu." Hati saya terhenti. "Apa maksud lo?" Bima kemudian bercerita dengan suara bergetar. "Keluarga gue, mereka selalu bandingin gue sama lo. Dari kecil, gue selalu dianggap gagal dibanding lo. Ketika promosi itu datang, gue gak pernah pengen dapetin itu. Gue tertekan, Art. Gue merasa gue harus selalu menang, gue gak punya pilihan lain." Saya tak percaya apa yang saya dengar. Selama ini saya selalu merasa Bima di atas saya, tapi ternyata dia yang merasa terbebani oleh keberhasilan yang tak pernah dia inginkan. Kami berdua terdiam dalam hening yang panjang, terpisah oleh beban dan ekspektasi yang selama ini tak pernah kami ungkapkan. Malam itu kami tak bicara banyak lagi. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan beban baru yang kini terasa lebih jelas. Saya kehilangan sahabat saya bukan karena kesuksesannya, tapi karena ekspektasi yang tak pernah kami bahas. Mungkin kami akan tetap bersahabat, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti,
saya belajar bahwa kadang kegagalan terbesar dalam hidup bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Persahabatan kami tidak pernah sama lagi setelah malam itu. Namun, dari semua ini, saya belajar bahwa iri hati dan kesalahpahaman bisa menghancurkan hubungan yang paling berharga. Dan pada akhirnya, saya hanya bisa berharap bahwa suatu hari Bima dan saya bisa kembali ke masa ketika hidup terasa lebih sederhana.